Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam program Family Discipleship atau pemuridan keluarga. Dalam video sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa ada 7 kebutuhan anak yang mendasar, sebagaimana yang dituliskan oleh John M. Dresser. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bagian yang pertama, yaitu kebutuhan untuk berarti. Saya memulai bagian yang pertama, ini pun tidak bisa tuntas dalam satu video, masih akan ada kelanjutannya lagi setelah ini. Kebutuhan pertama adalah kebutuhan untuk berarti, atau kebutuhan untuk merasa berarti. Bahwa setiap anak ingin agar hidupnya berarti. Tetapi bagaimana agar kebutuhan ini dapat terpenuhi? Kadang kita mulai dengan asumsi yang salah. Maka saya menyampaikan ada 3 asumsi yang salah yang perlu diperhatikan dan juga diperbaiki oleh para orang tua, termasuk saya tentunya. Pertama, asumsi yang salah, yaitu hubungan orang tua dan anak haruslah diprioritaskan di atas hubungan suami istri. Ini asumsi yang salah ya. Seorang doktor bernama Alfred Nasser dari Emory University School of Medicine mengingatkan tentang keluarga yang berorientasi pada anak. Dia berkata begini, barangkali elemen yang paling penting bagi bubarnya perkawinan adalah karena hidup yang berpusat pada anak. Jadi hati-hatilah. Jangan mengabaikan hubungan suami istri demi alasan anak. Perlu diingat bahwa perkawinan bertahan walaupun kita berhenti menjadi orang tua. Atau dengan kata lain, sekalipun di dalam keluarga Tuhan tidak memberikan keturunan atau anak, tetapi perkawinan tetap bisa bertahan. Karena memang perkawinan dimulai dari 2 orang dan berakhir dengan 2 orang, yaitu suami istri. Jadi perhatian utama adalah pada memelihara kehidupan perkawinan itu. Nah, bila ini terjadi, hubungan dengan anak akan berjalan dengan baik. Seorang penulis bernama Louis Terman, dia menuliskan, bila seorang istri tidak mencintai suami lebih daripada mencintai anaknya, baik anak maupun perkawinan berada dalam bahaya. Jadi itu catatan dari seorang bernama Louis Terman. Seorang istri ataupun sebaliknya, seorang suami haruslah lebih mencintai pasangannya, ya lebih daripada mencintai anaknya. Bila si suami yakin bahwa cinta istrinya tidak luntur, dengan senang hati ia akan membantu merawat anak dan juga urusan rumah tangga lainnya. Tidak ada yang lebih penting bagi kebahagiaan seorang anak dan perasaan berarti daripada sikap saling mencintai dari ayah dan ibunya. Nah, untuk memberi perasaan berarti, tidak ada yang lebih baik daripada membiarkan anak melihat dan merasakan kedekatan dan sikap hangat orang tua satu sama lain. Bila ayah dan ibu merasa bahagia, kebahagiaannya akan menjalar ke anak. Akibatnya, tidak hanya tumbuh perhatian dan kelakuan yang baik, melainkan juga perasaan berarti di dalam diri si anak. Jadi ini yang pertama. Kedua, asumsi yang salah bahwa anak sangatlah berhak untuk menjadi pusat perhatian. Ini asumsi yang juga salah, yang harus kita perbaiki. Sering terjadi bahwa orang tua mengikuti keinginan anak. Jika hal demikian sering terjadi, akibatnya anak akan bertumbuh di dalam mementingkan diri sendiri atau akan menjadi egosentris. Bila anak tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia akan bereaksi atau reaktif, bisa melawan atau berontak atau bahkan melarikan diri. Dia selalu berpikir apa yang akan saya dapatkan dan bukan sebaliknya apa yang dapat saya berikan. Jadi perlu diperhatikan bahwa anak-anak bukanlah pusat dari keluarga. Yang seharusnya menjadi pusat adalah hubungan suami istri. Tentu saja hubungan yang dilandasi oleh kasih
yang didasarkan pada relasi suami istri atau keluarga dengan Tuhan. Yang ketiga, asumsi yang salah yang ketiga, anak harus didorong agar secepatnya menjalankan peran yang lebih matang. Nah, ini juga adalah asumsi yang perlu diperbaiki. Seringkali orang tua mengalami masalah untuk menjadikan anak-anak tetap anak-anak. Nah, ini dianggap ya satu masalah. Karena itu orang tua sering melakukan hal-hal yang aneh. Misalnya, memilih mainan yang disukai orang tua, yang belum tentu disenangi oleh anak. Orang tua mendandani anak dengan dandanan orang dewasa. Anak-anak diharapkan tampil dewasa dalam berbicara ataupun bertindak. Orang tua beralasan agar anaknya tidak seperti dia ketika dahulu dia waktu kecil. Nah, ini pengalamannya mau dijadikan menjadi alasan supaya anaknya lebih maju daripada dia. Ya, padahal yang demikian bisa membuat anak mengalami stres atau mengalami frustasi karena dia sesungguhnya tidak mampu atau belum mampu melakukan kemauan orang tuanya. Orang tua harus selalu mengingat bahwa anak-anak belum pernah menjadi dewasa, sedangkan orang tua pernah mengalami masa kanak-kanak. Sehingga orang tualah yang harus belajar memahami anak-anaknya. Anak-anak harus dibimbing agar bisa menemukan potensinya. Jangan selalu membandingkan dengan anak-anak orang lain yang dianggap lebih berhasil, karena dengan demikian si anak bisa minder, bisa rendah diri, dan merasa kurang atau merasa tidak berarti. Jadi, saudara, para pendidik, para orang tua, mari kita perhatikan. Tetap prioritaskan hubungan suami istri yang harmonis. Anak memang harus diperhatikan, akan tetapi bukan menjadi pusat perhatian. Dan doronglah atau bimbinglah anak-anak sesuai dengan potensi atau kemampuan yang dia miliki saat ini. Jangan pernah memaksakan anak-anak menjadi dewasa secara prematur, agar mereka dapat merasakan bahwa kehidupan mereka saat ini sangat dihargai dan berarti. Selamat menjalankan tugas sebagai pendidik, sebagai orang tua. Tuhan memberkati. Salam.